Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin materi statistika. Kalau sebelumnya udah belajar baru pengenalan. Jadi yang sebelumnya itu kita baru pengenalan si tabel distribusi frekuensi atau penyajian datanya yang ada di histogram, poligon, OGIF gitu ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Kalau kemarin belum ada ngitung-ngitung. Sekarang kita mulai menghitung, masuk ke ukuran pemusatan data. Jadi nanti di statistik itu ada tiga jenis ukuran. Ukuran pemusatan data, ukuran letak data, sama ukuran penyebaran data. Gitu. Tapi kebanyakan ukuran pemusatan sama letak itu digabung. Jadi biasanya langsung ngajarinnya dua kali. Satu kali itu pemusatan sama letak data, yang kedua itu penyebarannya. Ya. Tapi saya coba si pemusatan data aja dulu. Kayak kita berpusat di sini. Kamu pasti udah sering ngedenger MEAN atau rata-rata, ya. Udah pernah dari SD, udah bisa juga ngitung rata-rata, ya. Nggak bisa ngitung rata-rata kebangetan, ya kan? Modus udah pernah juga dimodusin, salah ya? Udah pernah nyari nilai modus maksudnya. Udah pernah juga nyari nilai median, apa median? Tengah. Ya, nilai tengahnya udah pernah dong. Urutin dulu datanya dari terkecil sampai terbesar, itu yang pertama. Ya kan, cari deh tengah-tengahnya, tutup ketemu, banyak kan pasti gitu, ya kan? Tapi sekarang kalau datanya banyak nggak mungkin tutup. Coba kalau misalkan dari satu angkatan, misalkan guru BP nih ya, dari satu angkatan dikumpulin nilai matematika, suruh nyari nilai tengahnya, mungkin nggak guru BP kamu tutup, nggak mungkin kan? Nah itu ada rumusnya, ya. Dan itu berarti bukan lagi menjadi data tunggal, tapi menjadi data kelompok. Yang tadinya data kita tulis bisa satu papan tulis nih, yang tadi nilai misalkan satu angkatan, itu kita jangan jadikan bentuk data tunggal. Kenapa? Itu pusing dan ribet nanti. Ya, yang ada kita bentuk dulu menjadi data kelompok. Oke, ya sama kayak misalkan kita dikasih tugasnya banyak. Kalau disuruh ngerjain sendiri ini tunggal, itu kan ribet. Mendingan kita ngerjain berkelompok. Ya kan? Ya kalau dapat sekelompoknya yang teman-temannya bener ya. Itu pasti enak membantu kan, lebih ringan kan kerjaan kita. Nah itu maksudnya kayak gitu. Oke, di sini nilai rataan. Kalau datanya data tunggal, kamu udah pernah ketemu, jumlahin semua datanya dibagi banyak datanya, gitu kan? Atau penulisannya ini sigma xi ini sih datum tadi si angka-angkanya dibagi n itu adalah banyak data. Simbolnya adalah x bar. Ini dibacanya x bar. X bar, ya jangan barnya doang diskotik, bukan ya. X bar atau kelompoknya saya nyebutnya gini, X bar sama dengan sigma fiksi per sigma fiksi, kan gampang inget tuh. Jangan sigma fi dikali xi dibagi sigma fi, nah itu ribet kalau ngapal begitu. Jadi kalau menghafal itu carilah yang unik-unik caranya ya, yang kita baca tuh enak gitu. Sigma fiksi per sigma fi. Ya, atau kenapa saya bikin dua? Jadi gini, ini adalah nilai rataan dengan titik tengah. Jadi si xi ini adalah titik tengah. Kemarin belajar kan cari titik tengah. Nah kalau yang di sebelah sini, ini adalah rumus rataan dengan rataan sementara. Nah ini rataan sementaranya nih. Nah rataan sementara itu dari mana? Nanti kita coba. Modus. Kalau tunggal adalah datum yang sering muncul. Kok datum sih bukan data? Jadi maksudnya gini, sebenarnya ini juga jumlah datum ya. Jadi gini, datum itu adalah si bagian-bagian dari data. Misalkan gini, saya punya data nilai ulangan harian anak. Nah angka-angkanya nih misalkan 70, 80, 90, nah itulah datumnya. Gitu, sama kayak kata itu terdiri dari huruf. Nah kayak gitu, kalimat itu terdiri dari kata terdiri dari suku kata terdiri dari huruf, gitu kan, makin lama makin sedikit kan tuh. Nah mengerucut, nah kayak gitu. Data itu sekelompoknya, nah isinya itu si angka-angka itu datum. Nah, jadi jangan bingung kalau nanti kamu ketemu ini datum apaan, kok bukan data, salah hal ini bukan ya. Nah terus kalau si kelompoknya rumusnya adalah ini, TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Makanya kenapa yang sebelumnya itu saya ngajarin dulu nyari tepi bawah, cari interval,
cari titik tengah karena itu kepake di sini. Ya. Nah, apa itu D1? D1 ini adalah selisih frekuensi sebelum ya dengan frekuensi modus. Kalau yang D2 itu F setelah. Jadi selisih frekuensi setelah si kelas modus dengan si modusnya, kelas modusnya. Pasti bingung kalau ngomongin kayak gini. Tapi kalau udah ketemu gampang. Median, nah ini median apaan kok data tunggal begini? Kenapa nggak langsung tutup? Ya kan? Nah ini kenapa saya tulis 2? Ini untuk si data yang jumlah datanya itu ganjil. Kalau ini untuk yang benar. Sebenarnya kalau kamu dulu belajar 2, 3, 4, 5 ganjil kan? 1, 2, 3, 4, 5 tutup ketemu. Ya enggak? Iya. Kalau pakai rumus ya ingatlah sekarang kamu bukan di SD lagi yang bisa ditutup. Ya. Kalau dibentuk rumus sebenarnya dia berawal dari sini. Berarti kita pakai yang atas. X 5 kan ini? 5 ditambah 1 6 dibagi 2. Nah, jawabannya bukan 3. X3 artinya adalah datum ketiga. 1 2 3. Oh, jawabannya 4. Oke. Jadi ini ada rumusnya ternyata yang kamu tutup selama ini. Ya, kalau dia benar, ya nanti pakai yang ini. Ya sebenarnya kalau benar, ya lu tinggal bagi aja 2 ya kan. Misalkan datanya adalah tambahin 1 lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau benar kan, ini 6 bagi 2 kan 3. Ini kan, tinggal ditambahin bagi 2 gitu kan. Nah sebenarnya sama dari sini. 6 bagi 2 itu kan 3. Dan 3 tambah 1 4. Berarti kan X ketiga ditambah X keempat bagi 2. Sama aja cara-cara kamu juga sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi median itu TB ditambah setengah N min FK per F median. Setengah N yang selalu kamu kerjain terlebih dahulu. Ingat, setengah N-nya dulu. Kenapa? Inilah untuk menentukan di mana kelasnya. Masih ingat kan kelasnya kemarin yang di bawah itu kelas. Oke, kita buat nemuin kelasnya itu adalah ini dengan setengah N. N itu yang tadi. Banyaknya frekuensi itu ada berapa? Oke, terus di sini ada FK. FK itu adalah frekuensi sebelum si kelas mediannya. Kalau kelas mediannya ketiga, berarti yang kelas 1, kelas 2 kan yang sebelumnya. Nah, frekuensinya kita jumlahin. Itulah frekuensi kumulatif sebelumnya. F median berarti frekuensi di kelas mediannya. Ya, daripada pusing-pusing, lihat aja contohnya. Kalau ngeliat begitu biasanya pusing. Contohnya. Saya langsung ke kelompok ya. Sini saya punya berat badan. Ini adalah frekuensinya. Misalnya yang berat badannya dari 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59. Dah itu aja. Nah, contohnya masa panjang-panjang. Kalau soal panjang-panjang apa? Frekuensi. Misalkan sini ada 2 orang, 4, berapa ya? 3, ini cuma 1. Ya, itu udah gitu. Gak usah gede-gede ya frekuensi. Namanya juga contohnya kan? Oke, yang ditanya tentukan mean, modus, dan mediannya. Oke, pertama mean dulu. Mean rumusnya adalah X bar sama dengan sigma fiksi per sigma I. Oh, CV boleh? Mau pakai CV boleh? CV gak apa-apa sama. Oh, kirain C itu sigma. Apa? Oke, perhatikan. Di sini ada FI, ada XI. Kamu udah punya F itu ini frekuensinya. Nyari dulu XI-nya. Jadi setiap komponen cari dulu nih yang belum ada apa. Caranya bikin tabel bantuan. Ini saya panjangin ke samping buat cari mean ya. Saya tambahin di sini cari XI.
XI itu caranya kemarin gimana? Ini ditambah bagi 2. 40 tambah 44 bagi 2. Nah, 84 bagi 2 42 kan? Nah, lihat interval itu kan ke bawah nih. Interval itu ke bawah, berapa intervalnya? 5. Nah, tambahin aja 5 ke bawah. 47. Cepat. 47 52 57. Kan sebenarnya sama aja kayak kamu tambah bagi 2 tambah bagi 2. Tapi kan lama. Lebih cepat. Terus XI udah punya, F udah punya, ini udah punya, ini udah punya. Mereka berdua diapain? Dikali. Bikin lagi tabel bantuan ke sampingnya. Mereka dikali. Oke, kaliin 84. berapa? Berapa? 94. Hah? Halo, angka limatnya aja udah 16. 18 kali 3 57. Setelah dikali mereka diapain? Ada sigma. Sigma itu apa? Ditambah. Jumlahin ke bawah, jumlahin. Ayo, ini sama ini 10 kan? Ini sama ini 15. 10 15 25. Sini ya. Ini udah 10. Ya kan? Ini 10. 28. Jadi paham? Terus di bawah ada sigma apa? V. Nah, di sini adalah sigma nih. Ini kan yang dijumlahin? Berapa? 10. Yuk, saya bikin biar gampang baginya. Masukin deh. 485 dibagi berapa? 485. Selesai. Yeay. Yeay. Ini yang pakai titik tengah. Ya kan? Sekarang gimana kalau dia pakai rataan sementara? Mau belajar dua-duanya apa satu aja? Dua-duanya. Rataan sementara itu didapat dari biasanya, ini biasanya loh ya. Rataan sementara biasanya didapat dari titik tengah kelas modus. Sigma X bar sama dengan X bar S ditambah sigma VD, bukan VD Adiano, terus sigma FI. Nah ini, yang pertama kamu kerjain itu nyari X bar sementaranya. Ya, ingat X bar sementara itu didapat dari titik tengah kelas modus. Berarti yang punya frekuensi terbanyak. Ini dong, frekuensi terbanyaknya adalah 4. Titik tengahnya yaitu 47. Ini biasanya. Pakai angka yang lain boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya digunakan adalah ini. Berarti kita simpan dulu X bar S-nya adalah 47. Setelah itu, jadi kalau mau nyari ini nih ya, kalau mau nyari rataan ini, yang kamu pakai itu sebenarnya tambahan di tabel itu XI. XI-nya kalau mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Kan dia nggak pakai semua kan? Ya, cuma salah satunya. Terus di sini ada DI. Berarti yang harus kamu cari tambahannya adalah DI. DI itu adalah XI min X bar S. Itu DI. Titik tengah berarti tetap ditulis dikurangi rataan sementara. 42 dikurang 47 min 5 47 kurang 47 ini 5. Benar nggak? Tahu nggak cara gampangnya gimana? Interval 5. Itu 5. Iya betul, interval kalau ke atas itu jadinya minus. Ya nggak? Nah, jadi gini, ini kan kelas yang kita pakai nih. Ini kelas yang kita pakai. Di kelas yang dipakai DI-nya itu selalu 0. Kalau ke atas dia minus intervalnya. Min 5, kalau ada lagi berarti min 10, ada lagi min 15. Ya, kalau ke bawah dia plus interval. Itu triknya ya, salah satu triknya biar kamu nggak ngitung-ngitung lagi X min X bar S. Paham? Nah, kalau udah dapet DI sama FI diapain? Kita kali. VD kali. Ingat sama yang sama frekuensi, bukan sama FI. Ya, 2 min 5 min 10 0 15. Jumlahin kan ada sigma kan? Jumlahin. Ini yang habis dong. 15. Masukin. X bar S-nya 4 7. Sigma VD-nya 15 dibagi
10. 15 bagi 10 ditambah 1,5. Nah, gampang mana? Kalau ngeliat angka, lebih kecil angka ini. Ya enggak, ini kan sampai ratusan. Tapi kalau Ya kan? gampangnya, Ya terserah. Kalau ngeliat ini pendek kayaknya. iya kayaknya. Ya, oke. Ini ada dua cara, terserah kamu karena nilainya pasti sama. Ada lagi sebenarnya rataan dengan pengkodean atau coding. Ada 3, tapi itu agak jarang digunakan. Yang sering itu 2 ini. Jadi saya ajarin dulu aja. Tapi lo lebih rumit gitu. Nanti kalau memang ada saya ajarin. Ya, itu sebenarnya rumusnya, kayak saya kasih aja dulu rumusnya. Nanti kamu cari sendiri caranya gimana. Pakai rataan sementara sigma Vici. Aduh, Vici apa? Kan kode. Oh, Udah sering kita mah bukan anak pramuka lah. Udah sering itu enggak bukan anak pramuka tapi sering dikodein gitu ya. Kan sering kasih kode. Oh, kenapa deh? Nah, ini dia ada tambahannya di interval. CI itu sebenarnya 0. Ke atas itu min 1, min 2, min 3. Ke bawah itu 1, 2, 3 gitu doang. Nanti dikali intervalnya 5. Nah, ini sama aja kayak tadi. Ini kan tadi min 1 kali 5. Ya kan? Itu bedanya di situ doang. Oke? Ini salah satu. Ini yang ketiganya. Oke, kita lanjut modusnya. Yang kedua adalah modus. Kelas modus berarti yang mana? Ini. Ya enggak? Frekuensi terbanyak ini kan? Ya. Inilah kelas modus. Cari dulu di sini rumusnya tadi modus TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali interval. Tadi D1 itu frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Ini kelas modus frekuensinya. Kelas sebelum itu ini. Ini adalah D1. Tinggal dikurangin. D2 dengan setelahnya. Ini adalah D2. Gampang begini kan daripada ngebaca gitu. Iya. Ayo TB-nya. TB berapa? TB apa yang di kiri nih? Dikurang 0,5. 4,5. D1-nya kurangin. Sama kan? D2-nya kurangin 1. Intervalnya tadi berapa? 5. 4,5 ditambah 2 kali 5 10 dibagi 3 itu 3,3 kan? 4,5 ditambah 3,33 47,83. Selesai. Dan perhatikan 47,83. Benar nggak sih ada di antara ini? Benar. Kalau suatu saat kamu tentuin kelasnya ini, tapi jawaban kamu 50, salah atau benar? Salah. Jawaban kita yang salah ya? Iya. Iya. Atau kamu cek aja sih, siapa tahu memang kelas kamu yang salah. Kelas kamu. Oh salah, kelas modusnya yang salah. Bukan kelas kamu. Modus itu frekuensi tertinggi kan? Ya. Udah? Oke. Sekarang mediannya. Oke, ayo. Ingat yang pertama dikerjain yang mana? Setengah M. Betul. Ini dulu. Kita pisahin. Setengah M. Berarti setengah M-nya berapa? Nah, jumlahin frekuensinya itu berarti N. 10. Berapa? 5. Caranya 5. 5 itu artinya gini, datum kelimanya adanya di daerah mana? Ini frekuensi 2 itu kan artinya ada 2 data di situ kan? Ada 2 datum di situ. Di sini nih. Nah, setelah ini berarti kan data ketiga. Ya kan? Data ketiga sampai data ke berapa di sini? 6. Nah, 6, 2 tambah 4 kan 6. Berarti data kelima ada nggak di sini? Ada. Nah, jadi 2 tambah 4 kan 6. Nah, berarti kan data kelima itu ada di sini. Kalau saya sebutin 9 berarti adanya di mana? Di sini dong. 6 tambah 3 9 pas di sini kan? Nah, kalau angkanya pas kan enak langsung ketemu tuh. Kalau tidak pas intinya di sini nggak ada, oh berarti adanya di sini. Kan di sini udah nggak ada lagi, udah kelebihan kayak gitu. Berarti 5 berarti kelasnya sama kayak kelas modus tadi. Di sini juga kelas median. TB-nya sama berapa? 4,5. Tadi setengah N-nya berapa? 5. FK-nya frekuensi sebelum kelasnya dia ini kan sebelumnya. Cuman ini doang kan? Kalau ada lagi berarti dijumlahin. Ya, misal kelasnya di sini nih, misal. Sebelum kelas ini kan 2 sama 4. Kita jumlahin 6 kan? Gitu. Tapi kalau ini doang, ya berarti ini aja. F median berarti si mediannya.
berapa? 4. Intervalnya tadi? Nah, jadi 44,5 ditambah 3 kali 5, 15 bagi 4. 4,5 ditambah 3,75 ya? Berarti hasilnya 8,25. Selesai. Yang enak apa? Enak ini. Iya. Tinggal gosong itu. Yang enak modus. D1 ke atas dikurangi, D2 ke bawah dikurangi. Ya. Ingat ya, median kerjanya setengah N untuk menentukan di mana letak kelasnya tuh. Oke. Nanti letak data juga sama yang bagian ini dulu. Nanti ada 1/4, ada 3/4 ini dulu yang dikerjain. Ya, sebenarnya rumus di sininya dia sama semua, beda di sini aja sudah lingkaran ini yang ukuran letak. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.